Presiden Lu, program tidur Mingyue sampai saat ini belum menemukan relawan. Apakah Anda mengadakan konferensi pers ini untuk mengumumkan sesuatu? Program tidur sedang diperhatikan oleh seluruh dunia. Bisakah Anda memberikan jawaban? Anda belum genap berusia 18 tahun, sehingga tidak memenuhi kualifikasi relawan untuk program tidur Mingyue. Dalam 3 hari lagi, saya akan memenuhi syarat. Setelah mengikuti program ini, Anda akan masuk ke dalam kapsul tidur ini selama 30 tahun, dan ada kemungkinan tidak akan pernah terbangun kembali. Apakah Anda yakin ingin menjadi relawan pertama? Saya yakin. Setelah mengikuti program ini, Anda akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Apakah masih ada orang atau hal yang sulit untuk Anda tinggalkan? Sudah tidak ada lagi. Baiklah kalau begitu, ini adalah surat pernyataan bebas tanggung jawab. Silakan tanda tangan. 3 hari lagi akan ada orang yang menjemput Anda. Lu Mingyue? Anda adalah adik kandung dari Presiden Lu, pencetus program tidur Mingyue. Presiden Lu, bisakah Anda menjelaskan perkembangan dari program tidur? Penelitian ini telah dipersiapkan selama 5 tahun dan dinamakan berdasarkan nama adik saya, Lu Mingyue. Hal ini akan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan di bidang ilmu hayati. Jika Presiden Lu sampai tahu, dia pasti akan merasa sangat sedih karena Anda menjadi relawan. Siapa di seluruh Jiangcheng yang tidak tahu bahwa 3 tuan muda keluarga Lu sangat memanjakan Anda sebagai adik perempuan mereka? Itu semua adalah cerita masa lalu. Saya memang pernah memiliki keluarga yang bahagia. Hari-hari itu terasa seperti mimpi. Ayo pulang bersama kami. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Saya tumbuh besar di panti asuhan sejak kecil. Merekalah yang membawa saya pulang dan membuat saya mengerti apa itu cinta. Baiklah, Hari ini adalah ulang tahun ke-10 UER yang dirayakan di rumah kita. benar. Benar sekali. Ada 2 tahun lagi, putri kecil kita akan berusia 18 tahun. Saat itu nanti kakak pasti akan membuat adik menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Baik, tepati janji itu. Ayo potong kuenya. Mimpi-mimpi ini sungguh sangat indah. Begitu indah hingga membuatku lupa bahwa segala sesuatunya memiliki batas waktu. Kebahagiaan yang bukan milik Lu Mingyue berakhir juga di usiaku yang ke-16. Ingchen, putri kandungku, ibu akhirnya menemukanmu. Ibu, Bagus. Bagus sekali. Kelak ayah tidak akan membiarkanmu merasa sedih lagi. Tenang saja, kakak-kakakmu akan melindungimu. aku hampir lupa. Aku hanyalah anak angkat. Diam-diam menikmati kebahagiaan orang lain, pada akhirnya harus mengembalikannya. Kau pencuri, merebut posisi yang bukan milikmu. Aku adalah satu-satunya putri keluarga Lu. Xing Chen, kami sudah kembali. Xingchen, Ada apa, Xingchen? ini, apakah terasa sakit? Adik, mengapa kau mendorongku? Jika kau tidak menyambutku di sini, biar aku pergi saja. Bukan begitu. Kau sendiri yang jatuh dari tangga. Aku bermaksud menolongmu. Xingchen adalah putri kandungku. Kau yang hanya anak angkat, beraninya kau mencelakainya? Apakah kau tidak tahu kalau dia punya penyakit jantung? Aku sungguh sangat kecewa padamu. Mengapa sekarang kau menjadi begitu jahat? Seharusnya dulu kami tidak membawamu pulang. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika ada lain kali lagi, pergilah dari keluarga Lu. Proyek tidur Mingyue, progresnya dihentikan saat ini. Saya di sini sedang mencari sukarelawan dari masyarakat umum, berjanji akan memberikan Anda dan keluarga hadiah yang paling tinggi. Ini adalah surat keterangan meninggal dunia. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang bernama Lu Mingyue. Informasi Anda akan dirahasiakan sepenuhnya, termasuk juga dari Presiden Lu dan keluarga Anda. Dalam 3 hari, jika Anda menyesal, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Terima kasih atas bantuannya. Kakak, aku akan menjadi sukarelawan pertamamu. Anggap saja ini sebagai cara membalas budi atas asuhan keluarga Lu selama bertahun-tahun ini. Xingchen, bukankah sudah kukatakan padamu untuk menungguku di rumah agar kami bisa membawamu untuk pemeriksaan medis? Benar, jantungmu sedang tidak baik, kamu tidak boleh berkeliaran. Aduh, tidak apa-apa, Kak. Kalian sangat baik padaku. Bagaimana mungkin aku masih merepotkan kalian? Kamu adalah adik kandung kami? Jika tidak berbuat baik padamu, lalu pada siapa lagi?
3 hari lagi adalah hari ulang tahunku yang ke-18. Mungkin ini adalah ulang tahun terakhirku. UER, mengapa ada di sini? Gula darahku sepertinya rendah. UER, Kak, hatiku sangat sakit. Xing Chen, apakah penyakit jantungmu kambuh lagi? Cepat jalankan mobilnya. Lu Mingyue pasti sedang berpura-pura lagi. Kamu lupa sudah berapa kali dia bersandiwara. Kita harus segera pergi sekarang untuk mengantar Xing Chen ke rumah sakit. Kak, sakit sekali. Kak, Belum puas juga bersandiwara? Penyahlah dan jangan berpura-pura tiada. bahkan jika aku benar-benar menghilang dari dunia ini, kalian pasti tidak akan peduli, bukan? Tidak apa-apa. Semoga kalian bahagia selamanya. adik, kamu kenapa? Jangan menakuti kakak. Aku segera mengumpulkan dokter seluruh dunia untuk berkonsultasi padamu. Kamu pasti akan sembuh. Ini salah kakak ketiga. Kakak ketiga telah mengabaikanmu? Kakak, Adik, jangan menangis. kakak. Bibi Yun, ternyata hanya mimpi. Bibi membawakan bubur kesukaanmu? Gula darah rendahmu ini sudah 10 tahun lebih? Mengapa tidak memberitahu para tuan muda? Sebelumnya aku takut mereka khawatir. Sekarang, sudah tidak penting lagi. Tuan Lu, cepatlah, ada di sini. Ayah, ibu, Salah kamar. Xing Chen, ada di sebelah. Kamu kenapa lagi sekarang? Sudahlah, jangan buang-buang waktu di sini. Xing Chen sudah menunggu kita. enak. Padahal dulu kalian baik-baik saja. Mengapa sekarang jadi seperti ini? Nona, apa kamu benar-benar akan mengikuti program sukarelawan itu? Penelitian ini adalah hasil jerih payah. Kakak sulung selama 5 tahun, dan ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untuk keluarga Lu. Bibi Yun, kamu harus membantuku menjaga rahasia ini. Nona, Mencatat hari yang bahagia. Meskipun hari ini aku sakit, tapi seluruh anggota keluargaku ada di sisiku. Ayo Xing Chen, minumlah buburnya selagi hangat. Ibu, apa ini dibuat khusus untukku? Tentu saja, orang lain tidak akan bisa merasakannya. Ayo, minum satu suap lagi. Yue, ibu sudah memasakkan bubur untukmu. Aku paling suka makan bubur buatan ibu. Selama kamu ingin memakannya, ibu akan memasakkannya setiap hari untukmu, ya? Senang sekali memiliki ibu. Ayo, makanlah buburnya. Seluruh keluargaku ada di sini. Aku sudah melarang mereka datang, tapi mereka semua merasa tidak tenang. Kamu adalah satu-satunya adik perempuan kami? Mana mungkin kami membiarkanmu sendirian di kamar rawat? Apakah ini putri kesayangan keluarga? Aku juga ingin sekali dimanja. Memiliki 3 orang kakak laki-laki rasanya sangat bahagia. Aku juga ingin menjadi adik mereka. Tidak bisa. Aku adalah satu-satunya adik perempuan mereka. Hari ini, aku yang datang duluan, adik kecil naik mobilku. Terakhir kali sudah giliranmu, kali ini giliranku bukan? Aku tidak bisa melihat, kalian mengalahlah padaku. Adik kecil, kemarilah. Sudah. Kalian jangan bertengkar lagi. Hari ini kita pulang bersama. Ayo pergi. Dari awal hingga akhir. Apakah aku di rumah ini hanya sebagai pengganti saja? Halo? Apa? Relawannya sudah ditemukan? Sudah 5 tahun, akhirnya ketemu juga. Siapa dia? Presiden Lu, relawannya adalah
Presiden Lu, Anda sudah memberikan perintah. Informasi sukarelawan harus dirahasiakan sepenuhnya, siapapun tidak boleh membocorkannya, termasuk Anda. Benar. Aturan tidak boleh dilanggar. Kita harus memperlakukan keluarga sukarelawan dengan baik. Seluruh biayanya akan ditanggung oleh keluarga Lu. Presiden Lu, pada data sukarelawan, tertulis bahwa dia adalah seorang anak yatim piatu. Yatim piatu? Kalian temani Xing Chen di sini. Aku akan menjenguk UER. Berhenti. Xing Chen adalah adik kandungmu sendiri. Lihatlah dia masih sakit sekarang. Tidak apa-apa ya, aku sudah terbiasa sendirian. Mungkin adik perempuan lebih membutuhkan orang untuk merawatnya. UER sudah tinggal bersama kita selama 12 tahun. Sekarang dia ada di rumah sakit. Setidaknya aku harus pergi melihatnya. Aku juga ingin ikut. Bibi Yun, saat aku masih di panti asuhan dulu, aku tidak pernah berani membayangkan akan memiliki keluarga. Tapi Tuhan memberikan anugerah kepadaku dan membiarkanku bertemu dengan mereka. Aku baru menyadari bahwa ternyata hidup ini terasa manis. Tapi permen yang sudah kedaluarsa sama saja seperti racun yang sangat berbahaya. Jika aku harus memilih sekali lagi, aku tidak ingin menjadi bagian dari keluarga mereka lagi. Lu Ming Yue, selama bertahun-tahun ini keluarga lu telah mengecewakanmu, begitukah? Kakak, Seharusnya kami mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Kami tidak seharusnya datang menjengukmu, agar kami tidak perlu mendengar kamu mengatakan kata-kata yang sangat tidak tahu diri seperti ini. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Selama 12 tahun ini, kami menganggapmu seperti adik kandung sendiri. Kau beruntung bisa menjadi putri keluarga Lu karena derajatmu telah terangkat, tapi pada akhirnya kau malah tidak merasa puas. Berdiri kau, jelaskan dengan jelas, apa maksud dari perkataanmu itu? Nona muda bukan bermaksud begitu. Dia menganggap keluarga Lu jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri. Bahkan dia. Bibi Yun, tadi, aku hanya asal bicara. Kakak-kakak, tolong jangan marah. Sudahlah. Lagi pula, kalian memang membenciku sejak awal. Sekali lagi pun tidak ada bedanya. Tuan muda kedua, donor kornea mata Anda sudah berhasil dicocokkan. Kau serius? Benar. Tuan muda kedua. Bagus sekali. Kakak kedua akhirnya kau bisa melihat kembali. Lu Ming Yue, aku akan bisa melihat nantinya. Kelak aku tidak ingin lagi mendengar kau bilang ingin menjadi mataku. Kakak kedua, hati-hati dengan tangganya. Kakak kedua, jangan takut. Kelak aku yang akan menjadi matamu. Baiklah. Kalau begitu, kelak kakak kedua bisa mewakiliku untuk lebih banyak melihat dunia ini. Halo? Bisakah Anda membantuku sekali lagi? Katakan saja. Tolong, dalam 1 minggu lagi, donorkan kornea mataku. Kornea mata? Sudahlah. Hari ini keluarga Lu mendapat 2 kabar gembira sekaligus. Jangan biarkan masalah sepele ini merusak suasana. 2 kabar gembira? Kau masih belum tahu? Rencana tidur Ming Yue. Kami sudah menemukan relawannya. Kami berencana 3 hari lagi untuk mengadakan pesta perayaan demi merayakan kabar gembira bagi keluarga Lu ini. Memang seharusnya dirayakan dengan meriah. 3 hari lagi adalah hari ulang tahunku. Kalian pasti sudah melupakannya. Jika kalian tahu, relawannya adalah aku, apakah kalian akan merasa sedikit sedih? Kamu harus ingat untuk datang. Karena bagaimanapun proyek ini dinamai dengan menggunakan namamu. Baiklah. Ternyata para tuan muda diam-diam menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Anda. Sepertinya mereka masih memedulikan Anda. Bagaimana jika Anda sebaiknya? Apa kamu menyukainya? Cantik sekali. Sepatu hak tinggi yang seindah ini. Seharusnya hanya Tuan Putri yang bisa memakainya. UER kita adalah seorang tuan putri. Saat kamu berusia 18 tahun nanti, kakak tertua akan membuatkan sepatu kaca yang unik untukmu.
Ini bukan ukuran kakiku. Aduh, Kenapa kamu selalu suka mencuri barang orang lain? Ini adalah sepatu yang khusus dipesan kakak tertua untukku. Semuanya jadi kotor karena tanganmu itu. Ternyata ini bukan untukku. Kakak, Di mana sopan santunmu? Kenapa kamu mengambil barang milik Sing Chen? Maafkan aku. Aku pikir ini diberikan kepadaku. Kamu terlalu percaya diri. Apa kamu pikir semua barang di rumah ini diberikan untukmu? Apakah aku yang terlalu percaya diri? Ataukah kalian yang terlalu banyak memberi harapan? Hanya aku yang menganggap serius janji manis itu. karena adik menyukainya. Berikan saja kepadanya. Lagi pula, aku juga tidak pantas memakai sepatu secantik itu. Bicara apa kamu? Selama putriku menyukainya, jangankan sepasang sepatu hak tinggi. Bahkan seluruh isi toko ini, ibu akan membelikannya untukmu. Ibu, Lu Mingyue, apa untuk sepasang sepatu saja kamu harus berebut dengan Sing Chen? Di rumah ini tidak semua hal bisa kamu dapatkan begitu saja. Sungguh pendengki dan serakah. Bersihkan sepatunya, lalu minta maaf kepada Sing Chen. Yue, R. Beritahu ayah, apa keinginan yang kamu ucapkan tadi? Bahkan jika kamu menginginkan bintang di langit, ayah juga akan mengambilkannya untukmu. Sayangku layak mendapatkan yang terbaik. Aku hanya ingin keluarga kita bersama selamanya. Baik, Pintar sekali. Akhirnya hanya aku yang terus mengenang masa lalu dan tidak mau melepaskannya. Merekalah keluarga yang sebenarnya. Biar saya yang membersihkan untuk Nona Sing Chen. Bibi Yun, biar aku sendiri saja. Sudah tidak usah dibersihkan lagi. Jangan lakukan ini lagi lain kali. Tidak akan ada hari lain kali. terima kasih kakak atas sepatu pemberianmu. Aku sangat menyukainya. Aku pasti akan memakainya untuk menghadiri pesta perayaanmu. Baiklah. Jika kamu memang sangat menyukainya, kakak akan memesankan sepasang lagi untukmu. Terima kasih kakak. Tidak perlu. Sungguh tidak tahu diuntung. Dulu keluarga ini memperlakukanmu terlalu baik, hingga membuatmu menjadi sangat serakah. Kakak ketiga, aku akan segera pergi. Kalian tidak akan pernah merasa kesal lagi karena aku. Siapa yang sudah mengacak-acak kamarku? Adik, kondisiku sedang tidak terlalu sehat belakangan ini. Para kakak merasa tidak praktis bagiku untuk naik turun tangga, jadi mereka membiarkanku tinggal di sini untuk sementara. Kau tidak akan keberatan kan? Kalian membiarkannya tinggal di sini? Kata ibu pencahayaan di kamarmu adalah yang terbaik. Sangat cocok untuk pemulihan Sing Chen. Kondisi Sing Chen sedang tidak baik, jadi jangan bertengkar dengannya lagi. Bertengkar? Sejak dia kembali, apa yang pernah aku perebutkan dengannya? Apalagi yang ingin kau katakan? Kasihan Sing Chen, dia sendirian di luar sana. Sudah menderita selama bertahun-tahun. Hanya sebuah kamar saja. Apa salahnya memberikannya padanya? Baiklah. Aku akan pindah. Tidak boleh pindah. Aku sangat menjaga kebersihan. Aku tidak suka orang lain menyentuh barang-barangku. Kalau begitu katakan padaku, kau ingin aku tidur di mana? Bukankah masih ada satu kamar tamu? Yue R, bersabarlah untuk beberapa hari ini. Baiklah. Lagi pula, di rumah ini, aku tidak akan tinggal lama lagi. Aku akan membantumu. Tidak perlu. Tuan muda, kamar tamu itu penuh dengan tumpukan barang, lampunya juga rusak dan ada kecoa, tidak layak untuk ditempati. Kalau begitu cepat bereskan sekarang juga. Tidak apa-apa, Bibi Yun. Biar aku membantumu, adik. Kau pikir kau hanyalah anak angkat? Atas dasar apa kau bisa bersaing denganku?
Adik kecil, ini adalah kamar dengan pencahayaan terbaik di rumah kita. Dan barang-barang ini, semuanya kami pilih dengan saksama. Lalu tempat tidur ini, kami pesan secara khusus dari Prancis, serta semua perabotan ini. Jika ada bagian yang adik tidak suka, kami akan menggantinya untukmu. Aku sangat menyukainya. Kalian sangat baik kepadaku. Itu karena kamu akan selalu menjadi yang paling penting di hati kami. Ternyata, ya, sudah lama tidak ada lagi tempat untukku di rumah ini. Reuni mungil. Tanganmu terluka parah begini? Kenapa tidak memberitahu kami? Aku tidak ingin membuat kakak-kakak khawatir. Kakak, apa kalian melihat reuni mungil? Kau masih berani membahas kucing sialan itu? Lihat luka cakaran yang dia berikan pada Sing Chen. Saat aku menemukannya, lihat saja bagaimana aku memberinya pelajaran. Reuni mungil tidak pernah menyakiti orang lain. Kakak ketiga, reuni mungil adalah pemberian darimu. Kau tahu itu. Manusia saja bisa berubah, apalagi seekor kucing. Lebih baik dia tidak usah kembali selamanya. Benar, segalanya bisa berubah. Padahal, kalian sendiri yang membawanya pulang ke rumah. Benar juga di rumah ini, bukan hanya kucing yang tidak dipedulikan. Setelah aku menemukannya, aku akan membawanya pergi bersamaku. Apa tadi? Kita sudah bersikap agak keterlaluan padanya? Ayo, kita lihat ke sana. Reuni mungil. Reuni mungil, reuni mungil. Kenapa? UER. Adik, jangan sedih lagi. Apakah kau menyukai hadiah yang kuberikan padamu? Itu kau. Kau yang telah melenyapkan reuni mungil. Akan kucekik kau. Aa, Lu Mingyue, kau sudah gila. Kakak, dialah yang melenyapkan reuni mungil. aku tidak melakukannya, adik. Kenapa kau menuduhku? Jelas-jelas, kau sendiri yang tidak menjaga kucing itu dengan baik, tapi malah menyalahkan orang lain. Sudahlah, aku akan membelikanmu yang baru. Cukup. Di luar dingin, ayo pulang dulu. Tidak bisa kembali lagi. Nanti saat kami tidak ada di rumah, biarkan dia yang menemanimu menggantikan kami. Pintar sekali. Cepat beri dia nama. Kalau begitu panggil saja reuni mungil. Baik. Reuni mungil. Kakak-kakak semua sudah berubah. Apakah kamu juga akan meninggalkanku? Salju turun begitu lebat tapi kamu tidak tahu caranya pulang. Kenapa begitu keras kepala? Tadi, bagaimana bisa kamu memukulnya? Sebelumnya, kamu bahkan tidak tega mengatakan hal seperti itu kepadanya. Aku. Reuni mungil. Jangan takut. Aku akan segera datang menemanimu. UER. UER. UER, UER. Mimpi itu lagi. Akhirnya kamu bangun juga. Kamu tidak sadarkan diri sepanjang malam. Jangan bersikap keras kepala lagi seperti ini. Maafkan aku, UER. Kakak ketiga seharusnya tidak memukulmu. UER. Coba periksa bagian tubuh mana lagi yang terasa tidak nyaman. Ini gaun pesta yang kami siapkan untukmu.
Hari ini adalah hari yang sangat penting. Kamu harus tampil cantik dan menghadirinya. Apakah kalian masih ingat hari ini hari apa? Tentu saja, hari ini adalah pesta perayaan proyek tidur Mingyue. Apa yang sebenarnya aku harapkan? Bagaimana mungkin mereka mengingat hari ulang tahunku? Ini hanyalah perayaan hari kepergianku saja. Apa ini? Gawat, gawat. Penyakit jantung Nona besar kambuh lagi. Alasan yang sama lagi. Aku tidak apa-apa. Pergilah temui dia. UWR, jaga dirimu baik-baik dulu. Kakak ketiga berjanji, setelah pesta perayaan ini selesai, aku pasti akan membelikanmu seekor kucing yang persis sama. Kali ini, aku tidak akan menunggu lagi. Presiden Lu sudah datang. Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Bersama keluarga Lu, merayakan keberhasilan peluncuran proyek Mingyue. Semua ini berkat sukarelawan yang tidak dikenal itu. Mari kita angkat gelas untuknya. Selain itu, putri keluarga Lu yang telah lama hilang sudah ditemukan kembali selama 2 tahun. Melalui kesempatan ini, aku secara resmi mengumumkan kepada semuanya bahwa proyek tidur Mingyue berganti nama menjadi proyek tidur Xingyue. Xingchen, UER, mereka berdua adalah orang terpenting di keluarga Lu. Kakak sulung. Mulai sekarang, di keluarga Lu, tidak akan ada lagi Mingyue. Proyek yang tempo hari itu sudah kehabisan dana. Bagaimana kalau Anda berinvestasi sedikit lagi? Hei, apakah kakak kedua kamu benar-benar buta? Kenapa aku merasa dia seperti orang normal saja? Tentu saja dia benar-benar buta. Kakak kedua, aku sudah memanggangkan daging untukmu. Ayo cepat makan. Baiklah. Tegas sekali kamu melakukannya. Dia itu kakak kandungmu sendiri. Kakak kandung? Kakak kedua. Kakak kedua. Kakak kedua. Adik, bagaimana bisa kamu sengaja mendorong kakak kedua sampai jatuh? UWR, kamu. Kakak kedua, aku tidak melakukannya. Aku melihatmu hampir terjatuh ke atas panggangan. Kamu berbohong. Begitu banyak orang yang melihatnya. Tidak mungkin kami semua sengaja menjebakmu, bukan? Benar, kami semua melihatnya. Kamulah yang mendorong tuan muda kedua. Cukup UWR. Hari ini adalah hari bahagia bagi keluarga Lu. Aku tidak akan mempermasalahkan hal ini lagi denganmu. Kakak kedua, apakah kakak tidak percaya padaku? Jika tadi memang benar-benar ada panggangan di depanku, lalu kenapa Xingchen tidak mengingatkanku? Terlebih lagi, mana mungkin kamu tidak mempedulikan nyawamu sendiri demi menyelamatkanku? Aku akan melakukannya. Hei, kakak kedua. Kakak kedua, apa kakak baik-baik saja? Adik kecil, kamu tidak terluka di bagian manapun, kan? Adik kecil, lain kali jika ada bahaya jangan langsung maju ke depan. Lindungi dirimu sendiri dulu. Meski seberapapun bahayanya, aku akan selalu berdiri melindungi di depan kakak kedua. Tapi mulai sekarang, tidak akan lagi. Hipoglikemiaku kumat lagi. Obat. UWR, aku tidak bermaksud begitu. Berhentilah berakting. Setelah hari ini, kakak kedua akan bisa melihat setelah operasi kornea matanya selesai. Trik-trik kecilmu ini tidak akan berguna lagi. Lu Mingyue, aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Lu. Xingchen. 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 Apa kamu sudah gila? Apa kamu ingin mencelakai Xingchen? Lu Mingyue, karena mengandalkan rasa sayang kami padamu, kamu jadi semakin tidak tahu diri. Benarkah?
Rasa sayang. Sudahlah. Aku tidak punya tenaga untuk menjelaskan pada kalian. Aku harus minum obat. Berhentilah berpura-pura. Memangnya kamu sakit apa? Sekarang yang paling butuh diobati adalah Xing Chen. Lihatlah betapa parahnya kamu menyakiti Xing Chen. Masih saja berlagak menyedihkan di sini. Cepat minta maaf. Aku tidak apa-apa. Ini salahku karena membuat adik tidak senang. Aku yang akan minta maaf padanya. Apa hubungannya denganmu? Orang yang seharusnya minta maaf adalah dia. Obat. Kakak sulung, adik ketiga, UER sepertinya tidak terdengar baik-baik saja. UER, kamu sakit apa? Kenapa kami tidak mengetahuinya? Adikku tersayang. Tadi itu kesalahan kakak. Aku minta maaf padamu. Apa yang mau kamu lakukan? Sudah kukatakan, aku akan mengusirmu dari keluarga Lu. Oh iya, kamu belum tahu kan? Kucingmu itu perginya sangat mengenaskan. Lu Xing Chen, aku akan menghancurkanmu. Xing Chen, Xing Chen? Xing Chen? Ada keributan. Lu Ming Yue ingin mencelakai Lu Xing Chen. Xing Chen kamu tidak apa-apa kan? Kakak selamatkan aku. Lu Xing Chen, untuk apa kamu melakukan ini? Bahkan jika kamu tidak melakukannya, mereka akan tetap memihakmu tanpa syarat. Kurang ajar. Beraninya kamu berbuat ulah di sini. Dia itu kakakmu. Bagaimana bisa aku membesarkan pembawa sial sepertimu? Apa kesalahan kami padamu? Sampai kamu ingin membalas dendam seperti ini? Dulu aku sungguh menyesal telah membawamu kembali ke keluarga Lu. Sampai kejadian seperti hari ini harus terjadi. Aku tidak melakukannya. Sudahlah. Lagi pula apapun yang kukatakan, kalian juga tidak akan percaya. Lu Ming Yue, beberapa tahun ini kami sudah memberikan semua kasih sayang, tapi kamu malah membuat semua itu jadi lelucon. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kakak sulung. Dasar orang tidak tahu diuntung. Hari ini, keluarga Lu saya akan memutuskan hubungan dengan. Pa, bagaimanapun juga UER adalah adik kita, Papa hanya perlu memintanya meminta maaf kepada Xing Chen. Benar, Pak. Sebagai kakak perempuan, aku juga tidak akan mempermasalahkannya dengan adikku. Aku setuju untuk memutuskan hubungan. Mungkin, sejak awal ini adalah sebuah kesalahan. Sekarang, semuanya harus kembali ke jalur yang benar. UER, jangan terbawa emosi dulu. Bisakah kamu bersikap lebih dewasa? Kamu begitu ingin meninggalkan keluarga Lu, meninggalkan kami? Karena kamu tidak ingin menjadi bagian dari keluarga Lu kami, maka jangan pernah kembali lagi. Kakak ketiga. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat tinggal. Ternyata, hari ulang tahunku juga menjadi hari perpisahan antara aku dan keluarga ini. Apa kita benar-benar tidak pergi mengejar adik? Selain kita, dia tidak punya teman lain lagi. Dia akan kembali sendiri setelah merasa cukup berulah. Anggap saja ini untuk memberinya pelajaran. Ayah, tapi apakah kata-kata tentang memutuskan hubungan itu, apakah tidak terlalu menyakiti UER? Tadi aku hanya sedang emosi. UER, seharusnya dia tidak akan ambil pusing denganku. Presiden Lu, apakah foto keluarga yang Anda pesan tetap akan diambil? Nona, saya sudah lama menunggu Anda. Mari. Nona, hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Saya membuatkan mie panjang umur untuk Anda. Ternyata masih ada yang ingat. Terima kasih, Bibi Yun. Lu Ming Yue, selamat ulang tahun yang ke-18. Nona, Bibi Yun, selama bertahun-tahun ini, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Kemarilah sebentar.
Bibi Yun, ini adalah semua tabunganku selama bertahun-tahun ini. Ambillah. Tidak boleh. Tidak boleh. Nona, tidak boleh. Saya tidak bisa menerimanya. Bibi Yun, ambillah. Hiduplah dengan baik. Nona, Loteng kecil ini tidak ada yang datang. Mulai sekarang ini akan menjadi markas rahasia kita. Kakak kedua, kotak ini untuk apa? Untuk digunakan sebagai tempat menyimpan rahasia, Adik, kakak pertama akan selalu berdiri di belakangmu, mempercayaimu dan mendukungmu. Lu Mingyue, beberapa tahun ini kami telah memberikan semua kasih sayang padamu. Tapi kau malah membuat semua itu menjadi lelucon. Kau sungguh mengecewakanku. Kakak pertama. adik, terima kasih sudah datang ke keluarga Lu, menjadi mataku, membuat duniaku tidak lagi gelap. Lu Mingyue, aku akan bisa melihat nanti. Aku tidak ingin lagi mendengar perkataanmu tentang ingin menjadi mataku. Adik, kamu selamanya adalah putri kecil yang paling kami sayangi di rumah ini. Apapun yang kamu inginkan, kakak ketiga akan memberikannya padamu. Di rumah ini tidak semua hal bisa kamu miliki sesuka hati. Sungguh pencemburu dan rakus. Ternyata janji-janji ini hanya aku yang mengingatnya. Tidak akan ada yang mengingat tempat ini lagi. Biarkanlah aku dan masa lalu kita terkubur bersama di sini. Karena ini adalah foto keluarga, maka kita tunggu UER kembali untuk berfoto bersama. Aku adalah adik kandung kalian. Kita adalah keluarga, mengapa harus menunggunya? Xingchen, kenapa kamu jadi bersikap manja begini? Kamu dan UER adalah bagian dari keluarga Lu. Kamu sudah sendirian di luar selama 16 tahun, karena kami merasa bersalah, makanya kami lebih memihak kepadamu. Namun hal ini bukan berarti kami tidak menyayangi UER. Aku tahu. Lebih baik tunggu UER kembali baru berfoto bersama. Dia datang ke rumah kita sejak umur 6 tahun. Aku juga melihatnya tumbuh besar sejak kecil. Aku ingat UER. Selalu ingin berfoto keluarga dengan kita, tapi orangnya tidak pernah lengkap. Tidak terasa 12 tahun telah berlalu. Ngomong-ngomong, hari ini tanggal berapa? 14 Februari. Hari ini adalah hari kasih sayang. Bukan? Hari ini adalah ulang tahun adik bungsu yang ke-18. Sial. Bagaimana bisa kita melupakan hari sepenting ini? Padahal tadi kita memperlakukannya seperti itu. Tidak bisa, aku harus mencarinya. Putra kedua. Kak. Ayo. Papa. Xingchen, selamat ya. Mulai sekarang kamu adalah satu-satunya putri di keluarga Lu. Aku sudah bersusah payah masuk ke keluarga Lu. Tidak ada yang boleh menghalangi jalanku. Jika mereka tahu bahwa anak angkat itu adalah anak kandungnya, sedangkan kamu adalah penggantinya, bukankah mereka akan sangat menyesal? Apa gunanya? Mereka sudah sangat menyakiti hatinya. Apakah hubungan yang hancur bisa pulih kembali? Menurutmu kemana dia pergi di saat selarut ini? Adik bungsu? Kakak, ayo kita bergegas. UER. 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 Ikutlah pulang bersama kami, mulai sekarang kita adalah keluarga. Hari ini, aku atas nama keluarga Lu akan memutuskan hubungan keluarga denganmu. UER, jangan menuruti emosimu dulu. Bisakah kamu bersikap lebih dewasa? Apakah kamu begitu ingin meninggalkan keluarga Lu dan meninggalkan kami? Jika kamu tidak ingin menjadi bagian dari keluarga Lu, maka jangan pernah kembali lagi. Semoga keluarga kalian selalu bersinar terang. Aku tidak akan lagi menjadi beban yang tidak berarti.
12 tahun budi karena telah menolongku. 12 tahun kasih sayang saat kita saling mendukung. Mulai sekarang, kita sudah tidak saling berutang apapun. Bibi Yun, Iya, Tuan Muda, Tuan Besar. bukankah aku memintamu untuk merapikan kamar ini? Kenapa lampunya masih rusak? Apa kau tahu? Adik perempuanku sangat takut pada kegelapan. Nona sekarang sudah tidak takut lagi pada kegelapan. Omong kosong. Adik perempuanku harus menyalakan lampu saat tidur di malam hari. Bagaimana mungkin dia tidak takut pada kegelapan? Adik jangan takut, ada kakak di sini. Ke depannya, kakak akan selalu menemanimu dan akan melindungimu. Kakak, aku takut. Kapan listriknya akan menyala kembali? UER jangan takut, kami akan terus memegang lampu ini untukmu. Bibi Yun, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Sejak terakhir kali, Nona keluar dari gudang penyimpanan, dia sudah tidak takut lagi pada kegelapan. Gudang penyimpanan? Xing Chen datang bersamamu untuk mengambil barang, tapi kau malah mengurungnya di dalam gudang, hingga membuatnya sakit. Aku tidak melakukannya. Kau masih berani membela diri. Renungkanlah kesalahanmu di sini. Rasakan bagaimana rasanya dikurung di ruangan yang gelap. Ayo pergi. Ayah, ibu, kakak. Jangan tinggalkan aku di sini. Aku takut. Nona telah dikurung di sana selama 24 jam penuh. Dia hampir saja kehilangan nyawanya. Apa artinya kegelapan baginya sekarang? Saat itu, aku hanya ingin memberinya pelajaran, tidak berniat untuk benar-benar mengurungnya. Dulu saat kita menjemput UER, kita berjanji untuk menganggapnya seperti putri kandung kita sendiri. Tadi kita baru saja membicarakannya seperti itu di pesta perayaan. Telepon adik terus-menerus tidak tersambung. Di Jiangcheng selain kita. Dia tidak memiliki keluarga maupun teman lagi. Bibi Yun, apakah Bibi tahu kemana adik pergi? Biasanya adik menceritakan segalanya kepada Bibi. Nona sudah pergi? Untuk siapa kalian? Berpura-pura seperti ini? Nona bilang dia ingin menenangkan diri dan merayakan ulang tahunnya sendiri. Tidak bisa. Aku akan mencarinya sekarang juga. Aku juga ikut. Nona tidak ingin ada orang yang mengganggunya. Jika kalian benar-benar tulus, 3 hari lagi, buatkanlah pesta kedewasaan untuk Nona. Dia akan merasa sangat senang saat melihatnya setelah kembali nanti. Pesta itu harus dipersiapkan dengan baik. Kita berutang maaf kepada adik. Kali ini, aku akan membuat adik menjadi putri yang paling bahagia di seluruh dunia. Kalau begitu kita tunggu sampai adik kembali. 2 tahun terakhir ini, Nona selalu menunggu kalian untuk memperhatikannya. Kali ini, kalian rasakan juga bagaimana rasanya menunggu. Adik pergi tanpa pamit kali ini, pasti sangat kecewa pada kami. Putra kedua, jangan terlalu banyak pikiran. Besok kamu akan menjalani operasi kornea mata. Sebaiknya kamu segera istirahat. Kakak kedua, adik masih 3 hari lagi baru kembali. Saat waktunya tiba, dia melihat matamu sudah sembuh, pasti akan merasa lebih bahagia daripada menerima hadiah apapun. Benar, adik paling menyayangimu. Waktu kecil dia pernah bilang, saat dewasa, nanti ingin mendonorkan kornea mata untukmu. Jika mataku harus ditukar dengan milik adik, aku lebih baik tidak bisa melihat selamanya. Aduh. Kenapa aku tidak bisa seperti orang biasa? Kenapa? Kakak kedua, tidak apa-apa. Aku bantu kakak bangun. Kakak kedua, aku pasti akan membantumu melihat dunia. Adik, aku akan segera bisa melihat. Kamu juga cepatlah kembali. Tuan dan Nyonya tenang saja.
Operasi Tuan Muda kedua berjalan dengan sangat sukses. Ayah, ibu, Iya, kakak pertama, adik ketiga. Iya. Nak, apakah kamu sudah bisa melihat ibu? Benarkah kamu sudah bisa melihat? Syukurlah, Berkat pendonor ini, Ming baru bisa melihat dunia kembali. kita harus memberikan hadiah besar sebagai tanda terima kasih. Ini adalah budi yang harus diingat seumur hidup. Ayah, ibu, aku sudah menyuruh orang untuk menghubunginya. Pendonor meminta untuk dirahasiakan identitasnya, jadi tidak bisa dihubungi. Kalau begitu, aku akan menulis surat ucapan terima kasih kepadanya. Kak, tolong serahkan ini ke pusat donor untuknya. Hal ini pasti tidak akan mengganggunya. Baiklah. Kakak kedua. Bukan UER. Kakak kedua. Syukurlah. Akhirnya, kakak bisa melihat lagi. Presiden Lu, akhir-akhir ini, mengapa Nona Mingyue tidak datang untuk pemeriksaan lanjutan? Pemeriksaan lanjutan? Memeriksa apa? Apakah kalian tidak tahu, Nona Mingyue menderita hipoglikemia bawaan yang parah bisa menyebabkan syok bahkan kehilangan nyawa. Dia sudah melewati jadwal pemeriksaan selama beberapa hari. Ayah, ibu, Kamu salah jalan, Xingqian ada di sebelah. Sudahlah, jangan membuang waktu di sini. Xingqian masih menunggu kita. Masih belum cukup bersandiwara? Menjauhlah dan berhentilah berpura-pura tidak berdaya. aku butuh obat. Berhentilah berpura-pura. Penyakit apa yang kamu punya? Lihat betapa parahnya kamu menyakiti Xingqian. Masih saja berpura-pura malang. Cepat pergi minta maaf. Adik kecil, apa yang sebenarnya telah kami lakukan padamu? Adik, kesehatannya tidak baik. Kami ternyata tidak tahu apa-apa sama sekali. Aku bahkan memperlakukannya seperti itu. Aku tidak pantas menjadi kakaknya. Pasti karena dia takut kita khawatir, sehingga dia tidak memberitahu aku. Semua ini salahku. Seandainya saja, aku tidak kembali. Sudahlah. Ini bukan salahmu. Kitalah yang telah mengabaikannya. Kali ini, setelah dia kembali, kita harus menebusnya 2 kali lipat atas segala kekurangan selama 2 tahun ini. Kakak kedua, mata kakak baru saja sembuh hari ini. Kemanapun kakak ingin pergi, aku akan menemani kakak. Aku ingin pulang. Aku ingin melihat tempat saat aku hidup. Bersama adik, Kakak kedua, jalan pelan-pelan ya. tidak apa-apa. Sekarang meskipun kakak kedua tidak sengaja terbentur, juga tidak akan sakit. Adik, ini apa? Melipat burung kertas. Teman sekelasku bilang, melipat 990, 9 burung kertas, bisa membuat sebuah permintaan terkabul. Aku ingin memohon agar kakak kedua bisa melihat kembali. Semua itu hanya bohong. Tidak, aku tetap akan melipatnya. Setelah selesai melipatnya, akan ditaruh di tempat rahasia kita. Tempat apa? Tempat rahasia kita? Apa kalian masih ingat saat kecil kita punya tempat rahasia bersama adik? Aku ingin pergi melihatnya. Ayah, ibu, Xingqian, kami akan membawa adik kedua berkeliling. Kakak, kalian sudah datang. Kakak sulung, kalian akhirnya datang juga. Aku sudah menunggu kalian sangat lama. Lain kali kakak pasti tidak akan membiarkan adik menunggu lagi. Kelinci kecil ini adalah hadiah dariku untuk adik. Ini sepertinya kotak yang dulu kita jadikan tempat bercerita. Aku hampir lupa. Kalau kita masih punya markas rahasia. Adik kecil ternyata menulis sebanyak ini sendirian. Hanya dia yang masih mengingatnya. Dia selalu menyimpan kita di dalam hatinya.
Sedangkan kita... Aku ditinggalkan di panti asuhan sejak kecil, dan mengira tidak akan punya keluarga lagi seumur hidup ini, sampai mereka muncul. Baru membuatku mengerti. Ternyata dicintai itu begitu hangat. Ayo pulang bersama kami. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Setiap hari bersama mereka, aku merasa seperti sedang bermimpi. Memiliki kebahagiaan yang paling indah di dunia. Adik kecil, Aku sangat menghargai kasih sayang keluarga yang sulit didapat ini. Tapi setiap hari aku hidup dalam ketakutan. Karena kakak-kakakku sangat baik padaku. Aku takut saat membuka mata, mimpinya akan berakhir. Kakak-kakakku hampir terlibat dalam semua pengalaman pertamaku. Merekalah yang membuat hidupku menjadi berwarna. Pertama kali tampil di panggung. Pertama kali mengeriting rambut. Pertama kali mencoba gaun pengantin. Wah, di sebelah sini, Kakak-kakakku mengajariku apa itu cinta, dan aku juga akan berusaha semampuku untuk mencintai mereka. Kakak tertua sangat sibuk bekerja, dan selalu sulit tidur. Semoga kantong aroma lavender yang kubuat bisa membantunya merasa lebih tenang. Lambung kakak ketiga kurang sehat. Aku sudah mempelajari banyak resep makanan, berharap bisa memulihkan kesehatannya. Kakak kedua adalah yang paling kukhawatirkan. Matanya tidak bisa melihat, tapi dia selalu pura-pura tidak peduli. Kakak kedua, aku tahu, dia hanya tidak ingin kita merasa khawatir. Sebenarnya, hatinya pasti merasa sangat sedih. Jika memungkinkan, aku rela memberikan segalanya demi kesembuhan mata kakak kedua. Tapi sebelum itu, aku akan selalu berada di sisinya, menjadi matanya, dan melindunginya. Adik, cepatlah kembali. Kakak kedua belum sempat memberitahumu bahwa kakak kedua sudah bisa melihat. Kakak kedua masih belum tahu seperti apa rupa wajahmu. kakak kedua, mata kakak baru saja sembuh. Jangan terlalu emosional. Nanti aku akan mengajak kakak melihat jurnal yang dibuat adik. Di dalamnya, ada kenangan kita selama bertahun-tahun ini. Baik. Apa ini? Anda tidak boleh menyentuhnya, Nona. Kamu hanyalah seorang pelayan, beraninya kamu menghalangiku. Wanita rendah itu sudah pergi. Untuk apa masih menyimpan sampah ini? Ini adalah barang peninggalan terakhir, Nona. Anda tidak boleh menyentuhnya. Ingatlah, mulai sekarang, di rumah ini hanya ada aku, satu-satunya Nona. Ini adalah jurnal yang dibuat Nona bersama para tuan muda. Anda tidak boleh merusaknya, para tuan muda akan sangat marah. Hanya sebuah buku usang saja. Kalaupun aku menghancurkannya, lantas kenapa? Nona jangan. Nona, jangan lakukan itu. Akulah adik yang paling mereka sayangi. Hentikan. Lihatlah, hebat bukan? Aku akan segera menyelesaikan satu buku penuh. Di dalamnya berisi semua kenangan indah kita sejak kita masih kecil. Banyak sekali. Kamu pasti lelah, bukan? Tidak lelah? Melihat foto-foto ini, seperti merasakan kembali kebahagiaan itu. Kalau begitu, nanti aku akan membantumu menyusunnya. Saat kita sudah tua nanti, kita akan membuka kenangan ini kembali. Adik kecil, kalau begitu ini harus disimpan dengan baik ya. Siapa yang menyuruhmu membakarnya? Ini adalah kenangan 12 tahun kami bersama UER, yang semuanya telah kau hancurkan. Bukankah ini hanya sebuah jurnal? Kak, kalian sudah memutus hubungan keluarga dengannya? Dia bukan lagi adik kalian. Jika kakak menyukainya, nanti kita bisa membuatnya bersama. Kamu berbeda dengannya. Jika kamu berani menyentuh barang milik UER lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pergi. Halo. Segera carikan pakar restorasi terbaik di dunia untukku. Percuma saja. Ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jika adik kecil kembali dan melihat jurnalnya rusak, dia pasti akan sangat sedih. Tidak. Nona tidak akan kembali. Dia sudah tiada.
Biyun, apa maksudnya? Maksud saya, Nona, meskipun dia kembali, hatinya akan sulit untuk pulih. Selama UAR kembali, kita pasti bisa menemukan cara agar dia memaafkan kita. Bukankah itu hanya sebuah buku catatan? Aku akan menemaninya membuat 100 buku, 1000 buku. Kita akan menebus semua penyesalan itu satu persatu. Sebelumnya kami kurang bijak, tapi waktu masih panjang. Setiap menit dan detik adalah kesempatan bagi kita untuk menebusnya. Aku akan membiarkan adik kecil tahu betapa kita sangat peduli padanya. Setelah dia kembali, kita bisa mengambil foto keluarga. Oh iya, aku pernah bilang pada adik kecil, setelah pesta perayaan berakhir, aku akan membelikan seekor kucing yang persis seperti Reuni Mungil. Dia akan segera kembali. Aku harus segera pergi membelinya. Tapi mana ada kucing yang benar-benar persis? Aku akan membawa fotonya dan mencarinya di toko hewan satu persatu. Pasti bisa menemukannya. Apa kamu punya fotonya? Tidak ada, tapi aku tahu di mana ada. Nona, Ada begitu banyak video pengawas. Bagaimana cara mencarinya? Cari perlahan saja. Kenapa Shinchan bisa memukul adik kecil? Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Keluarga kami akan pergi berlibur, kamu hanya seorang anak angkat. Untuk apa ikut campur? Kakak Shinchan, kali ini, biarkan aku ikut ya. Aku juga sudah lama tidak berlibur bersama keluarga. Mereka adalah keluargaku. Kusarankan sebaiknya kamu sadar diri. Jangan menempel pada kami terus seperti benalu. Xingchen, UER, ayo kita pergi. Kak Yunyu, kali ini aku tidak ikut pergi. Kalian bersenang-senanglah. Kenapa kamu begitu merusak suasana? Seluruh keluarga sudah menunggumu lama sekali. Pergi atau tidak terserah kamu. Apa kami harus memohon padamu agar ikut? Xingchen, ayo jalan. Waktunya pergi bermain. Selama ini aku mengira dia sedang berulah karena tidak mau ikut berwisata bersama kita. Ternyata kita sudah salah paham padanya. Xingchen sudah menyesatkan kita. Kita temukan Reuni Mungil dulu, baru setelah itu membuat perhitungan dengan Lu Xingchen. Ketemu. Bagaimana mungkin? Dasar hewan tidak berguna. Kau dan majikanmu. Kalian berdua harus pergi dari rumah ini. Bagaimana mungkin? Dia ternyata bersembunyi begitu rapi di hadapan kita. Hal ini jika dibandingkan dengan saat di depan kita, benar-benar terlihat seperti dua orang yang berbeda. Mungkinkah selama bertahun-tahun ini kita semua telah ditipu olehnya? Abang, apakah kalian melihat Reuni Mungil? Kau masih punya muka untuk menyebut kucing rongsok itu. Lihat luka yang dia berikan pada Xingchen. Tunggu sampai aku menemukannya. Akan aku beri dia pelajaran? Lu Mingyue, apa kau sudah gila? Abang, dialah yang membuat Reuni Mungil tiada. Kita yang tidak mempercayai adik bungsu kita. Sehingga sekarang dia bersembunyi dan tidak mau menemui kita. Lu Xingchen, aku akan menghajarmu. Gaun adibusana ini benar-benar bagus. Lu Mingyue, aku memakainya. Jauh lebih cantik daripada dirimu. Akhirnya kau pergi juga. Semua barang ini sekarang menjadi milikku. Tapi, kau tidak akan pernah tahu bahwa kau adalah putri kandung keluarga Lu. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja seluruh keluargamu yang bodoh itu. Abang, Bukankah aku sudah memperingatimu untuk jangan menyentuh barang-barang UER? tidak. Aku hanya... Kau masih mau membohongi kami dengan cara apa lagi? Putraku, jangan memarahi adikmu lagi. Bukankah itu hanya sehelai baju lama? Tunggu UER kembali, dan belikan dia yang baru. Beli 1 lemari penuh. Ibu, selama bertahun-tahun ini Xingchen terus menjebak UER, dia juga mencelakai Reuni Mungil hingga tiada. Apa? Xingchen? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak melakukannya, Kak. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku selalu sangat menyayangi adikku, mana mungkin aku mencelakainya. Lalu mengenai Reuni Mungil, dia telah tiada. Aku juga sangat sedih. Kau masih berani membela diri. Semua hal yang kau lakukan itu, sudah kami lihat di rekaman pengawas.
Bukankah kau bilang kalung ini dicuri oleh UER? Adikku, aku mohon padamu, kalung itu adalah hadiah kepulanganku dari para kakak. Kembalikan padaku, ya. Kau tahu betul betapa pentingnya kalung itu bagi Xing Chen, tapi kau tetap mencurinya. Apa kau masih punya hati nurani? Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak mencuri. Kau penuh dengan kebohongan. Bagaimana bisa keluarga Lu mendidikmu menjadi seperti ini? Minta maaf pada Xing Chen. Cepat kembalikan barang itu. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Lu. Mengapa kalian tidak percaya padaku? Selama bertahun-tahun ini, kau terus menjebak UER, padahal UER tidak melakukan apapun. Itu tidak benar. Kau sudah terasing di luar selama belasan tahun. Kami merasa bersalah kepadamu. Demi menebus kesalahan kami kepadamu. Kami sampai mengabaikan UER. Apa kau masih belum puas? Xing Chen, bagaimana bisa kau bersikap seperti itu kepada adikmu? Ini sungguh keterlaluan. Xing Chen, setelah UER kembali, kau harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepadanya. Aku adalah putri kandung kalian, adik kandung kalian. Kenapa kalian justru lebih membela seorang putri angkat? Aku beritahu kau. Di dalam hatiku, kau selamanya tidak akan pernah bisa menandingi UER. Sekarang juga, cepat pergi dari kamar ini. Pergi dari sini. Tak kusangka, Xing Chen, ternyata seperti itu. Ternyata memang UER yang penurut dan pengertian. Dulu saat UER, selalu ada di depan mata tidak terasa apapun. Baru pergi 2 hari saja, aku sudah mulai merindukannya. Selama 2 tahun ini, kesalahan kita sudah sangat keterlaluan. Begitu adik kecil pulang, kita akan memulai dari awal. Di sini adalah saluran hiburan CCTV. Berikut ini adalah siaran berita penting. Mengucapkan selamat kepada putri keluarga Lu Mingyue. Selamat ulang tahun yang ke-18. Lu Mingyue, keluargamu telah mengadakan pesta ulang tahun yang megah untukmu, menantimu pulang ke rumah. Di sini adalah saluran berita KBS. Lu Mingyue, selamat ulang tahun. Keluargamu sedang menantimu pulang ke rumah. Lu Mingyue, selamat ulang tahun. Keluargamu sedang menantimu pulang ke rumah. Hari ini adalah hari kepulangan adik kecil. Kali ini harus membuatnya melihat ketulusan dan cinta kita. Semuanya dirancang oleh desainer Allen, dan semuanya satu-satunya di dunia. Selain itu, aku juga ingin memberikan paten rencana tidur bintang bulan kepada adik kecil. Aku sudah menyiapkan beberapa mobil mewah untuk adik kecil dan juga ratusan pengawal. Dengan begitu, kedepannya tidak akan ada yang bisa menindasnya. Aku sudah memborong semua perhiasan dari merek Alice. Aku ingin membuat adik kecil kita menjadi rembulan yang paling bersinar di keluarga Lu kita. Ayah dan ibumu ingin memberikan 10 villa di Teluk Rembulan kepada UER. Juga berharap agar kelak dia memiliki tempat untuk bersandar. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Lu Mingyue, begitu kau kembali, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Nona, upacara kedewasaanmu. Bibi Yun, yang akan menjadi saksinya. Sudah sekian lama berlalu, kenapa adik belum juga kembali? Apa dia masih tidak mau memaafkan kita? Apa dia akan segera kembali? Halo, permisi. Apakah ini rumah Lu Mingyue? Iya, benar. Ini ada sepucuk surat untuknya. Mungkinkah ini kejutan dari UER untuk kita? Anak ini sedang berulang tahun, malah dia yang menyiapkan hadiah untuk kita. Cepat buka dan lihat apa isinya. Ini adalah surat yang aku suruh kirim ke pendonor. Terima kasih karena telah membuatku bisa melihat cahaya lagi. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah kamu lalui. Mengapa kamu memilih untuk mendonorkan kornea mata? Namun tenang saja, aku pasti akan membawa harapan darimu ini dan menjalani hidup dengan baik. Aku juga mendoakanmu agar semuanya baik-baik saja. Pak, apakah Anda salah mengantarnya? Surat ini memang aku minta kakak sulung untuk mengirimnya dari rumah sakit. Sudah benar, alamat tujuannya memang di sini. Tapi surat ini memang aku kirimkan untuk sang pendonor. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Kamu.
Mataku adalah milik adik. Lu Mingyue, kelak aku sudah bisa melihat, kelak tidak ingin lagi mendengar ucapanmu yang bilang ingin menjadi mataku. Baik. Kalau begitu, kakak kedua kelak, tolong wakili aku untuk lebih sering melihat dunia ini. Aku ingin mengembalikan mata ini kepada adik. Aku ingin mengembalikan mata ini kepada adik. Kakak kedua, tenanglah sedikit. Putriku sayang, mengapa kamu begitu bodoh? Adik memberikan kornea matanya kepada adik kedua. Selama berhari-hari ini dia sendirian di luar. Sebenarnya, bagaimana dia menjalani hidupnya? Bibi Yun, UER sebenarnya pergi kemana? Cepat beritahu kami. Nona tidak memperbolehkan saya mengatakannya. Bibi Yun, UER sekarang sendirian. Dan tidak bisa melihat bagaimana jika terjadi sesuatu. Dulu kami telah bersalah kepada UER, tapi kali ini kami benar-benar ingin menebusnya. Bibi Yun, tolong beritahu kami. Aku memohon padamu. Nyonya, Nona meletakkan semua barang berharganya di loteng. Di sana ada sebuah kotak. Kalian bukalah dan lihat sendiri. Lihatlah. Apa? Lina? Bagaimana mungkin? Inilah barang yang ditinggalkan Nona untuk kalian. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang yang sehat bisa tiada? Tidak. Ada yang salah. Tanggal yang tertera di sini adalah 11 Februari. Adik kecil masih bersama kita pada tanggal 14 Februari. Bagaimana mungkin dia mendapatkan surat keterangan kepergiannya lebih awal? Bibi Yun, adik kecil yang memintamu membohongiku kan? Selama 2 tahun ini kami telah buta mata dan hati, makanya dia tidak ingin kembali. Bagaimana mungkin adik kecil membohongi kita dengan kepergiannya? Tidak mungkin. Bibi Yun, tolong biarkan kami menemuinya sekali saja. Jika kalian memang peduli padanya, mengapa dulu kalian memperlakukannya seperti itu? Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Ini adalah sesuatu yang Nona tinggalkan untuk kalian. Bibi Yun, jika suatu hari nanti mereka menyadari kebenarannya, berikanlah ini kepada mereka. Tidak perlu mengatakan hal lainnya. Baiklah. Video ini direkam setelah Nona pulang dari pesta perayaan. Pesta perayaan? Kurang ajar. Beraninya kamu berbuat seenaknya di sini, dia itu kakak perempuanmu. Bagaimana bisa aku membesarkan pembawa sial sepertimu? Kesalahan apa yang sebenarnya kami perbuat padamu? Sampai kamu membalas dendam seperti ini pada kami? Aku benar-benar menyesal telah membawamu kembali ke keluarga Lu, sehingga hal seperti ini terjadi hari ini. Lu Mingyue, bertahun-tahun ini, kami telah memberikan semua kasih sayang padamu. Tapi kamu malah menjadikannya sebagai lelucon. Aku sangat kecewa padamu. Kakak, Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Hari ini, keluarga Lu akan memutuskan hubungan denganmu. Ini salahku. Akulah yang telah mengusir UER. Ayah, Ibu, Kak, mungkin ini terakhir kalinya aku memanggil kalian seperti ini. Saat kalian melihat video ini, aku sudah pergi jauh. Malam ini, saat kalian memutuskan hubungan denganku, semua kegundahan di hatiku akhirnya terjawab sudah. Pergi adalah satu-satunya pilihan yang bisa kuambil saat ini. Aku selalu percaya bahwa kalian pernah mencintaiku, kan? Dahulu, kalian membawaku pulang dari panti asuhan dan menarikku keluar dari kegelapan. Kalianlah yang memberiku sebuah rumah, mengajariku apa itu cinta. Di keluarga Lu,
Aku menghabiskan 12 tahun yang paling bahagia dan menyimpan banyak kenangan indah. Kenangan ini sangat berharga untuk kusimpan seumur hidup. Tuhan sepertinya menganggapku terlalu serakah, sehingga Dia mengambil kembali saat-saat indah ini. Dan kalian sepertinya juga benar-benar telah melepaskanku. Kita akhirnya sampai pada saat untuk mengucapkan selamat tinggal. Kakak sulung, selamat tinggal. Terima kasih telah menemaniku tumbuh dewasa, menjadi pembimbingku, dan melindungiku dari segala kesulitan. Selamat juga untukmu, akhirnya keinginanmu bisa terwujud. Proyek tidur akan segera berhasil ke depannya. Kamu tidak perlu lagi merasa terbebani karenanya. Kamu harus selalu bahagia. Kakak kedua, selamat tinggal. Terima kasih telah menyembuhkanku dan menghangatkanku. Selamat, akhirnya kamu bisa melihat dunia ini. Matamu sangat indah. Kedepannya, tolong bantu aku melihat dunia yang indah ini. Kakak ketiga, selamat tinggal. Terima kasih karena pernah bersedia menjadi pelindungku. Lambungmu bermasalah? Kedepannya, jangan lupa makan tepat waktu dan sayangilah dirimu sendiri. Ayah, Ibu, selamat tinggal. Terima kasih karena telah memberiku rumah yang hangat. Aku pun dengan tulus mendoakan kalian karena akhirnya berhasil menemukan putri kandung kalian. Kalian nikmatilah kebahagiaan bersama keluarga ini. UR. Segala kebaikan kalian akan selalu aku ingat di dalam hati. Bisa menjadi putri kalian dan adik kalian, aku merasa sangat beruntung dan juga sangat bahagia. Terima kasih karena telah memberiku sebuah mimpi yang begitu indah. Tetapi sekarang, mimpinya sudah berakhir. Dan aku pun harus pergi. Semoga di kehidupan mendatang, kita tidak perlu menjadi keluarga lagi. Lu Xing Chen. Ini semua salahmu. Beraninya kau kembali? Kaulah yang mencelakai UWR. Kau harus menebusnya. Kau harus menebusnya. Kau harus menebusnya. Putra ketiga. Dia itu adik kandungmu sendiri. Bagaimana bisa engkau bertindak sekejam itu? Putra ketiga, kami tahu kau sangat menyayangi Ming Yue. Kami pun merasakan hal yang sama. Tetapi kau jangan sampai melakukan hal yang ceroboh. Cepat lepaskan dia. Lepaskan. Xing Chen, Putra ketiga, bagaimana bisa kau menyakiti Xing Chen sekejam itu? benar? Kita sudah kehilangan Ming Yue. Tidak boleh sampai kehilangan Xing Chen juga. Hanya karena dia berulang kali merundung dan menjebak, serta berniat buruk mengusir UWR, hal itu yang membuat UWR kehilangan kepercayaan pada kita. Jika UWR tidak kembali, aku berjanji tidak akan membiarkannya tinggal di keluarga Lu. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Penyakit jantung pasien sangat parah. Laporan pemeriksaan sebelumnya juga sudah keluar. Dia menderita penyakit jantung bawaan. Saya menyarankan Anda semua untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Bukankah keluarga Lu tidak memiliki riwayat penyakit jantung? Bagaimana bisa Xing Chen mengalaminya secara genetik? Benar? Kami melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahun. Jika ada penyakit jantung bawaan, seharusnya sudah terdeteksi sejak lama. Ngomong-ngomong, di mana rekam medis Xing Chen
Golongan darah tipe B. Golongan darah tipe B? Ayah dan ibu bergolongan darah tipe A. Bagaimana mungkin dia bergolongan darah tipe B? Apakah mungkin Xing Chen bukanlah anak dari keluarga lu kita? Tidak akan. Saat menjemput Xing Chen kembali waktu itu, pihak rumah sakit sudah mencocokkan DNA dengan arsip panti asuhan dan dia memang putri kita. Tidak bisa. Aku harus menemui Lu Xing Chen untuk meminta penjelasan. Sebenarnya siapa kamu? Kakak kedua, aku adalah adik kalian. Kamu masih ingin menipu kami? Keluarga kita sama sekali tidak punya riwayat penyakit jantung. Tapi kamu memiliki penyakit jantung keturunan. Ayah dan ibu bergolongan darah A, sedangkan kamu bergolongan darah B. Apa kamu masih tidak mau berkata jujur? Kakak pertama, ini pasti ada yang salah. Aku peringatkan kamu, jika aku menemukanmu menggunakan cara yang licik, aku berjanji, nasibmu akan 10.000 kali lipat lebih buruk dari sekarang. Benar, aku memang bukan putri kandung kalian. Apa katamu? Awalnya, kalian yang mendatangi panti asuhan dan menemukanku. Ada kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kemewahan, kenapa tidak kuambil saja? Kau telah mempermainkan kami selama 2 tahun, hingga membuat kami memperlakukan adik perempuan kami dengan begitu buruk, kau pantas mendapatkan balasannya. Kau sengaja ingin mencelakai orang. Memalsukan laporan tes DNA. Kau akan membayar semua perbuatanmu. Siapa bilang laporan tes DNA itu palsu? Dulu pihak panti asuhan yang salah memasukkan data. Aku hanya memanfaatkan kesalahan itu saja. Apa maksudmu? Maksudmu adik kandung kami juga ada di panti asuhan itu? Cepat katakan padaku. Di mana dia dan siapa dia? Bodoh sekali. Dia selalu ada di sisimu. Bagaimana mungkin kau tidak menyadarinya? Dia adalah Lu Ming Yue. Diam. Jika engkau berani bicara sembarangan lagi, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan hidup di kota Jiang. Pak Tua, kau tidak berani mempercayainya? Atau tidak berani mengakui telah melakukan banyak hal yang menyakiti putri kandungmu sendiri? Ternyata UR adalah putri kandung kita yang sebenarnya. Dialah satu-satunya permata berharga di keluarga Lu. Lu Xing Chen, apa sebenarnya maumu? Sama-sama anak yatim piatu? Kenapa dia bisa diadopsi oleh kalian dan menjadi putri kandung keluarga Lu, sedangkan aku hanya bisa hidup menderita dan miskin seumur hidup? Aku tidak terima, tapi sekarang sudah berakhir. Dia sudah tiada. Akan kuhabisi kau. Turun kau. Beraninya kau berpura-pura menjadi UR, bahkan berani memfitnah dan merundungnya, serta membuat kucingnya tiada? Bukan itu saja. Kejadian jatuh dari tangga waktu itu juga kesengajaanku. Masalah di gudang pendingin itu, juga aku yang menjebaknya. Tapi kalian malah mengurungnya semalaman suntuk. Jamuan makan 2 hari yang lalu. Juga rencanaku agar si buta Lu Chanming itu menabrak panggangan barbeku. Sayang sekali. Lu Xing Chen, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Selain itu, saat Lu Ming Yue menusukku, itu juga jebakan yang aku sengaja buat untuknya. Ini hanyalah sebagian kecil saja. Aku masih punya lebih banyak lagi. Apa kalian ingin mendengarnya? Ingin dengar? Sial, aku akan membuatmu membayar nyawa adik kecil. Saudara ketiga, membiarkannya pergi selamanya. Itu terlalu mudah baginya. Membayar nyawa? Tapi keluargaku yang baik, yang memojokkan Lu Ming Yue hingga tiada, adalah kalian. Tanya, yang membuat Lu Ming Yue kehilangan nyawanya, adalah kalian. Kalian pikir kalian itu orang baik? Kalian terus-terusan bilang mencintai Lu Ming Yue, tapi apa kalian benar-benar mencintainya? Apa yang sedang kamu bicarakan? Lu Cui Xuan, terutama kamu, setiap kali aku menjebaknya, kamu langsung saja datang untuk memaki dia dan memukulnya. Inilah yang kalian sebut sebagai cinta. Lu Guangze, kamu terlihat seperti kakak laki-laki yang jujur. Tapi saat aku sedikit mengalah dan bermanja-manja, kamu tanpa ragu memberikan barang-barangnya kepadaku. Inilah yang kalian sebut sebagai cinta. Lalu kamu Lu Chanming, matamu buta dan hatimu juga buta. Lu Ming Yue selalu mempertaruhkan nyawa untuk melindungimu. Tapi dengan sedikit kata-kata manis dariku, kamu tanpa ragu memihakku dan menyalahkannya.
Inilah yang kalian sebut sebagai cinta. Yang paling lucu adalah kalian semua. Kalian jelas tahu bahwa ada beberapa hal yang aku lakukan salah, tapi hanya karena statusku sebagai putri kandung ini, kalian tanpa ragu memihakku, membela aku, dan tidak peduli seberapa besar penderitaan Lu Mingyue. Inilah yang kalian sebut sebagai cinta. Cinta yang kalian katakan itu adalah tidak mempercayainya, mengabaikannya dan menyakitinya. Kalian sendiri yang menjemputnya pulang, lalu kalian sendiri juga yang membuangnya. Yang benar-benar membuatnya putus asa bukan aku, melainkan kalian. Keluarga yang sangat dia sayangi. UER, Ibu minta maaf padamu. Ibu sangat menantikan kepulanganmu, tapi malah menyakitimu dengan sangat dalam. Aku, UER, ayah sungguh bodoh. Ayah bilang ingin menjagamu tumbuh dewasa, tapi berulang kali telah menyakiti hatimu. Kakak ketiga yang salah? Kakak ketiga adalah orang yang sangat jahat. Kami yang hanya percaya pada satu pihak dan telah menyakitinya. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri, tapi aku bersumpah, kau akan membayar 100 atau 1000 kali lipat atas rasa sakit yang kau berikan padanya. Setiap hari di sisa hidupmu, kau akan hidup dalam penderitaan, setiap detik akan penuh penyesalan. Pengawal. Apa yang ingin kalian lakukan? Aku adalah nona besar keluarga Lu. Apa kalian sudah bosan hidup? Kakakku adalah tuan muda besar keluarga Lu. Kakakku tidak akan melepaskan kalian. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Ayah, ibu, kakak, kalian sudah pulang. UER, 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 Ibu bersalah padamu? Tuan, Nyonya, ini surat pengunduran diri saya. Bibion? Bibi sudah bekerja di rumah kami selama 20 tahun. Apakah terjadi sesuatu? Katakan saja, kami bisa membantumu. Nona sudah pergi? Saya juga tidak ingin tinggal di sini lagi. Ini adalah hadiah terakhir yang ditinggalkan Nona untuk kalian. Ini adalah eksperimen yang telah dipersiapkan selama 2 tahun, tapi belum pernah bisa disetujui. Kakak pertama, jangan menyerah. Aku rasa eksperimenmu ini sangat bermakna, pasti akan memberikan manfaat. Kamu adalah bintang besar penelitian di masa depan. Nanti saat sudah disetujui, akan kunamai dengan namamu, yaitu program tidur Mingyue. Bagaimana? Tentu saja. Kalau begitu nanti, aku akan memesankan piala yang sangat besar untuk kakak pertama. Manfaatkan kesempatan ini, aku secara resmi mengumumkan kepada semua orang bahwa akan mengubah nama program tidur Mingyue menjadi program tidur Xingyue. Adik kecil, kakak pertama telah mengecewakanmu? Maafkan aku atas dukunganmu dan semangatmu dulu. Matahari hari ini sangat cerah. Pohon-pohon pun mulai bertunas. Sayangnya aku tidak bisa melihat apa-apa. Kakak tidak apa-apa. Jika kamu tidak bisa melihat, aku akan menceritakannya untukmu. Menjadi matamu. Adik kecil, senang sekali memilikimu. Lu Mingyue. Kelak aku bisa melihat, jangan biarkan aku mendengar lagi. Perkataanmu tentang ingin menjadi matamu. Adik kecil, kamulah yang membawa kakak kedua menuju cahaya, tapi kakak kedua malah kehilanganmu. Kamu bahkan mendonorkan kornea mata untukku. Adik kecil, kakak kedua lebih baik tidak melihat apapun, asalkan kamu bisa kembali. Kakak ketiga belakangan ini sering sakit perut,
Kurma merah dan biji teratai sangat baik untuk perut. Hei kakak ketiga, aku sudah memasakkan bubur kurma merah dan biji teratai untuk menyehatkan perut dan membantumu tidur nyenyak. Kakak ketiga, film kita akan segera dimulai. Jangan lakukan hal yang tidak berguna lagi, itu sangat mengganggu. Adik kecil, kamu sudah bersusah payah menyiapkan resep untuk kakak, tapi aku malah berkali-kali menyakiti dan menginjak-injak perasaanmu. Kakak benar-benar orang yang jahat. Jika kamu kembali, kakak bersedia melakukan apa saja. Kamu pasti UER, kan? Aku ibumu. Aku ayahmu. Kami akan menyayangimu seperti anak kandung sendiri. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Kesalahan apa yang sudah kami perbuat padamu? Sampai kamu membalas dendam seperti ini? Dasar anak yang hari ini, keluarga lu kami, akan memutuskan hubungan denganmu. Bagaimana bisa aku mengatakan hal sekejam itu? Demi orang asing. Aku malah menyakiti anak kandungku sendiri. UER, Ibu minta maaf padamu. Ibu sudah berjanji akan menyayangi dan mencintaimu selamanya. Namun akhirnya, malah terus menyakitimu. Aku sangat menyesal. Ibu rela memberikan nyawa agar kamu kembali. Tidak. Adik kecil belum tiada. Aku pasti akan menemukannya. Aku adalah putri kecil keluarga Lu yang paling manis. Aku adalah putri tunggal di keluarga Lu. Halo, pernahkah kau melihat adik perempuanku? Rambutnya panjang dan matanya besar. Namanya Lu Mingyue. Dia adalah satu-satunya adik perempuan kami. Dia adalah putri dari keluarga Lu. Benar, selama kau bisa memberikan petunjuk, keluarga Lu pasti akan memberikan imbalan besar. Maaf, aku tidak pernah melihatnya. Kak, tolong lihat sebentar. Adik, apakah itu kau? Dasar orang aneh. Sudah 3 bulan. Adikku, kami sudah mencari ke seluruh dunia. Mengapa tidak ada satupun petunjuk tentangmu? Adik, di mana sebenarnya keberadaanmu? Kakak, selamat atas keberhasilan proyek kakak. Masih terlalu dini untuk senang. Jika tidak bisa menemukan sukarelawan, eksperimen ini tetap tidak bisa dilanjutkan. Jangan khawatir kakak. Setelah aku tumbuh dewasa nanti, aku akan menjadi sukarelawanmu. Mulai sekarang jangan katakan hal seperti itu lagi. Di dalam hati kakak, pencapaian apapun dan karier apapun, tidak ada yang lebih berharga darimu. Kakak hanya ingin kau hidup bahagia selamanya. Iya. Sukarelawan. Hidup tak terlihat orangnya. Tiada jasad saat meninggal. Semua informasi terkait dihapus sampai bersih. Program tidur Mingyue adalah rahasia tingkat tertinggi. Harus memastikan keamanan informasi sukarelawan. Setelah memasuki kapsul tidur, umumkan kabar duka kepada publik dan hapus semua informasi. Lalu hari itu, kenapa UER ada di sini? Jalan itu mengarah ke Institut Penelitian. Adik perempuan biasanya tidak lewat sana. Hari saat adik menghilang,
adalah waktu saat sukarelawan memasuki kapsul tidur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Adik tidak mungkin melakukan ini. Sulung, kamu mau kemana? Apakah sudah ada kabar tentang UER? Presiden Lu, Buka pintunya. Buka pintunya untukku. Kakak, bukankah kamu datang mencari adik? Kenapa datang ke sini? Presiden Lu, kehadiran Anda di pangkalan eksperimen kami adalah sebuah kehormatan besar bagi kami. Anda tenang saja, semua eksperimen berjalan dengan normal. Katakan padaku, siapa sebenarnya orang yang terbaring di dalam? Kakak, maksudmu adalah, mungkinkah adik ada di dalam? Katakan, apakah itu adikku? Presiden Lu, Anda pernah menetapkan bahwa informasi di sini harus sangat dirahasiakan dan tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Sekarang dibatalkan. Katakan padaku, atau aku akan memecatmu. Presiden Lu, sebaiknya Anda pulang saja. Tidak boleh. Aku mohon padamu. Apakah yang di dalam itu benar-benar putriku? Anda bangunlah dulu. Putriku begitu menyayangi kami, tapi kami malah menyakitinya dan membuatnya pergi. Kami salah. Kami tidak meminta maaf darinya. Kami hanya ingin tahu di mana dia berada. Berikanlah kami kesempatan untuk menebus dosa. Sukarelawannya adalah Lu Mingyue. UER, putriku. UER, ibu datang menemuimu. UER, ini kakak kedua. Hentikan eksperimen ini. Sekarang juga. Jika tidak, aku akan segera menghancurkan laboratorium ini. Sudah terlambat. Aku akan menelepon sekarang. Begitu eksperimen dimulai, tidak bisa dihentikan. Jika tidak, sukarelawan itu tidak akan selamat. Begitu banyak kebetulan. Tapi aku tidak mengetahuinya. Malah mengadakan pesta perayaan di hari adik kecil menjadi sukarelawan. Apa yang sedang kulakukan? Kakak pertama macam apa aku ini? Ini semua salahku. Aku yang menyuruhnya pergi, bahkan memutus hubungan dengannya. Aku tidak pantas menjadi ayahnya. Ini semua salahku. Aku tidak menjaga adik kecil dengan baik. Adik kecil, kakak kedua juga minta maaf padamu. UER, maafkan ibu. Aku ingin bertanya padamu, sebelum adik kecil masuk, apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Tidak ada. Sebelum eksperimen dimulai, aku bertanya pada sukarelawan, apakah ada orang atau hal yang masih dia khawatirkan? Dia bilang tidak ada lagi. Kami memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Dia pasti sangat sakit hati. Aku mohon padamu, biarkan kami masuk menemuinya. Sekejap saja. Bukannya aku tidak mau membantu kalian. Di sini lingkungan steril, siapapun tidak boleh masuk. Jika tidak, ada risiko eksperimennya gagal. Hanya setelah 30 tahun saat eksperimen ini berhasil, kalian baru bisa menemuinya. Sebaiknya lihat dari luar saja. 30 tahun? Adik kecil sangat takut gelap. Tapi dia harus berada dalam kegelapan selama 30 tahun. Begini, aku akan menyerahkan seluruh aset keluarga Lu untuk mendanai eksperimen ini. Kamu harus memastikan eksperimen ini berhasil. Pastikan putriku tetap aman, mengerti? Baik, Anda sekalian tenang saja. Adik kecil, kamu tenang saja. Kakak pasti akan mencarikan kornea mata yang cocok untukmu, agar kamu bisa kembali pulih sepenuhnya. Adik kecil, kami akan terus berada di sisimu. Saat kamu terbangun nanti, semuanya akan membaik. Eksperimen tidur yang dimulai oleh grup Lu 30 tahun yang lalu. Baru-baru ini telah meraih kesuksesan besar. Sukarelawan juga telah berhasil siuman. Program ini akan mendorong kemajuan teknologi bagi seluruh umat manusia. Anda sekalian tenang saja. Eksperimennya sudah berhasil. Operasi kornea mata juga sudah selesai dilakukan dengan lancar. Sekarang,
Anda sekalian sudah bisa bertemu dengan Nona Lu. Bagus sekali. Terima kasih. UER. UER. Yue. Ikutlah kami pulang ke rumah. Apakah kita saling mengenal? Maaf ya, permisi sebentar.